sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Kali ini saya berada di Pantai Somandang di salah satu restoran, yaitu restoran Boskit. Masih dari daerah istimewa Yogyakarta, saya berada di Kabupaten Gunung Kidul dan saya akan berbincang dengan adik saya Juni, pemuda pelopor di desa apa Mas Juni? Desa Ngasem. Kisangasem ya, Tepus ya, Tepus ini. Oke, Hai Jun, apa kabar nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Kak. Iya, seneng banget ketemu sama kamu lagi. Ini Juni adalah tokoh pemuda yang sangat luar biasa. Nah, Amin. Jun, saya ingin cerita flashback kehidupan kamu. Nah, ini kan kamu sekarang benar-benar menjadi inspirator, menginspirasi banyak orang, banyak pemuda, bahkan masyarakat di Desa Tepus ini kan. Amin. Dengan Amin. program kamu udah punya PAUD, bahkan ya PAUD, terus punya komunitas anak, ada klub tari dan lain sebagainya, sampai akhirnya kamu bisa membangun restoran di tempat yang sangat luar biasa indah ini gitu. Padahal kan tahu nih cerita masa lalu kamu ya. Iya, betul. Pernah menjadi anak jalanan, jadi pecandu juga, ya betul. kan? Nah, gimana ceritanya dulunya itu? Gini, saya belajar dari apa yang saya lihat dan apa yang saya lakukan, istilahnya lakukan teman-teman gitu. Saya belajarnya dari situ. Karena apa? Karena saya sendiri kan tidak berlatar belakang dari pendidikan. Betul. Pendidikan jadi kamu yang bagus lah gitu iya, ya. yang bagus. Saya bergaul. Kamu sampai pendidikannya sampai di tingkat mana? Saya jujur sampai tingkat SMA. Oh, SMA lulus tapi ya. SMA lulus. Tapi terus bagaimana ceritanya dari lulus SMA kamu terdampar di jalanan sebelum kamu berubah? Nah itu Kak, ya namanya perjalanan hidup itu pasti saya mencari jati diri. Bukannya jati diri ya, karena jati dirinya kadang beda-beda dan nasib itu kadang konsepnya masing-masing orang berbeda ya. Terus nasib itu sebenarnya kita sendiri yang menentukan. Istilahnya. Kalau itu sekarang kamu bilang begini ya. Dulu salah mencari jati dirinya ya. Dia sempat terdampar di jalanan, jadi anak jalanan, terus sempat jadi preman nggak? Enggak sih kalau preman. Ya, tapi belum. Tapi bisa terjun ke narkoba itu gimana ceritanya? Itu dari teman-teman di jalanan atau? Ya dulu dari pergaulan sih Kak kalau gitu, dari pergaulan terus gitu. Tapi dari situlah kita bisa belajar juga dengan apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita lalui, dan untuk lebih baik kita ke depannya seperti itu. Jadi kalau kita nantinya kalau kita belum mengalami seperti itu, malah kita masih jadi penasaran. Nah, itu. Itu gimana gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, hidayah apa sih yang bikin kamu bisa berubah drastis loh? Dari pemuda yang boleh dibilang sedikit liar ya waktu itu, tiba-tiba kamu menjadi pelopor di sini. Menjadi pelopor anak muda gitu. Emangnya mereka percaya sama kamu? Nah, itu malah salah satu tantangan berat bagi kita sih Kak. Gitu. Maksudnya kita bicara awalnya nih ya. Kalau sekarang semua orang pasti percaya sama kamu. Saya aja angkat topi sama kamu gitu. Itu salah satu tantangan berat dari perjalanan kita juga sama teman-teman juga Kak gitu. Oh, jadi ini bertobatnya bareng-bareng? Bertobatnya bareng-bareng. Oh, apa yang buat kalian bisa tiba-tiba berpikiran, yuk kita majukan desa kita atau kita berbuat sesuatu, atau paling tidak nggak usah lah hal-hal yang positif juga. Untuk ya stop kita di sini, kita mau menjadi baik. Itu apa yang membuat kalian sampai situ? Apa ada peristiwa yang? Ada. Pernah sih Kak, pernah istilahnya kalau ya ibaratnya kita pernah kebentur di situ. Nah dari situ dampak dari situ hampir mau mati kalau karena OD gitu. Tidak gitu. Nah dari situ baru istilahnya mungkin disadarkan Tuhan ya gitu sama kita. Karena apa? Hidayahnya datang dari situ. Karena apa? Saya di situ kalau tidak tertolong orang pasti saya sudah mati. Mati di jalanan. Mati di jalanan. Dari situ saya berpikir, berarti hidup ini tidak bisa sendiri. Oke. Berarti kita tetap harus bergantung dan harus saling istilahnya kita harus saling interaksi sama membutuhkan satu sama lain. Dari situlah kita terus ngobrol-ngobrol sama teman-teman.
hasilnya yuk kita berbuat di daerah kita. Istilahnya kita nggak usah muluk-muluk, cuman apa sih yang kita bisa lakukan, apa sih yang bisa mampu kita lakukan di sekitar kita, untuk sekitar kita. Itu awalnya dari situ. Terus ya itu tahun 2006 ya. 2006 tuh masih jauh sekali, maksudnya untuk daerah kita di daerah Tepus. Ini kan masih daerah terbelakang waktu itu kan, waktu itu, gitu, tahun-tahun itu ya. Tahun itu gitu ya. Itu apalagi sebelum wisata Gunung Kidul belum belum begitu ya, begitu populer waktu itu. Nah, saya ini heran ya, Jun. Kamu ini kan cuma lulusan SMA. Ya. Tapi kok berani-beraninya bikin PAUD itu loh. Nah, itu Kak. Itu saya pernah dulu itu, mungkin kalau tidak saya mungkin udah drop ya Kak. Karena apa? Saya sukanya itu bergaul dengan teman-teman yang lebih, istilahnya lebih tahu, lebih berpengalaman, lebih itu. Karena apa? Kalau saya nggak belajar ke teman atau ke sekitar kita, itu mas saya mau belajar sama siapa? Betul. Nah itu. Nah keinginanmu mau belajar itu membuat tekad. Jadi awalnya itu sebelum langsung PAUD atau bikin kelompok anak-anak dulu? Kita buat kelompok anak-anak dulu. Kita buat sanggar, komunitas di situ. Ya, sanggar Boskit. Namanya Boskit. Boskit itu sebenarnya dulu tuh kita kan lokasi kita di sebelah selatan. Kampung kita tuh paling sebelah selatan. Boskit itu dalam arti bocah sisih kidul. Tapi arti sisih itu bukan disisihkan ya Kak? Iya, berarti sebelah. Ya, sebelah. Jadi anak-anak dari bagian selatan nih ceritanya, betul. Seperti itu. Oke. Terus kamu kan memulai dari sanggar. Sanggar tuh sampai akhirnya berkembang, terus menjadi PAUD. Terus kamu mulai membuat sempat sablon ya waktu itu, sampai sekarang masih jalan. Nah, terus akhirnya berkembang menjadi kamu membangun restoran yang sangat pengalaman pemandangannya luar biasa. Bisa dapat di bukit ya, untuk naik ke restoran ini juga berusaha gitu ya, tapi begitu sampai di atas udah males mau pergi kemana-mana karena saking indahnya dan masakannya juga enak. Nah, gimana cara kamu bisa menemukan tempat seindah ini? Nah, itu ceritanya lagi-lagi mungkin Tuhan yang menggiring kita sama kamu. Itu awalnya kita mendampingi anak-anak di sekitar kita, terutama dulu waktu tahun itu anak-anak putus SD ya, putus sekolah lah gitu awal-awalnya. Tapi dengan sendirinya berkembang, terus anak-anak kita padukan semua, karena nanti kalau anak-anak yang putus sekolah kita sendirikan sama anak-anak yang istilahnya yang masih sekolah kita bedakan, itu malah dampaknya tidak baik. Kita jadikan satu. Habis itu nggak mungkin dong kita cuma mendampingi anak-anaknya. Anak kan juga sama keluarga. Kita dampingi keluarganya. Awal kita dampingi ibu-ibunya, ibu-ibu kita kasih keterampilan ya waktu itu, sama mereka bikin kerajinan dan juga makanan ya waktu itu. Karena dulu kenapa di tempat-tempat kita waktu tahun itu masih banyak anak putus sekolah, itu kita gali juga apa sih masalahnya. Itu karena kan ya di situ kesadaran orang tua itu pentingnya pendidikan untuk anak kurang. Masih kurang di masih kurang. Sini ya. Karena situ, memang kan di Jogja Gunung Kidul sendiri itu termasuk salah satu kabupaten termiskin ya. Tahun itu, kalau sekarang udah. Kalau sekarang udah dengan wisatanya yang luar biasa sepanjang pantai bergeliat indah, tapi kan PPKM pengaruh dong. Pengaruh banget ya. Nanti kita ke depannya saya percaya ini bisa menjadi tempat wisata yang lebih cemerlang lagi. Nah Jun, apa sih yang mendasari kamu mau menolong mereka anak-anak itu? Nah dari situlah mengalir sih Kak kalau itu. Mengalir dengan sendirinya, dengan dasar tadi kita harus tidak bisa hidup sendiri ya. Kita harus bisa berbagi, terus kita komitmen sama teman-teman. Kita menyisihkan waktu 1 hari 5 menit lah. Itu kita tidak usah memikirkan diri kita sendiri. Kita harus memikirkan orang lain. Nah dari situ kita kumpulkan 1 minggu. Itu kenapa kita jadwalkan 1 minggu 1 kali untuk kegiatan di sanggar. Nah di situ kita istilahnya mendampingi mereka di situ. Terus awalnya tadi kan belum semua ya. Sanggar, habis sanggar kita dampingi remaja. Terus endingnya kan habis remaja nggak mungkin tuh kalau kita dampingi di sanggar cuman anak-anak yang SD. Terus yang sebelumnya gimana? Padahal sementara itu adalah golden age-nya ya. Jadi usia emas anak itu ada ketika mereka balita itu ya. Terus kita merintis PAUD. PAUD kita ngajak
tokoh ibu-ibu juga, tokoh-tokoh ibu muda ya, setuju, ayo kita merintis bareng-bareng. Habis itu kita berpikir tidak mungkin kegiatan ini kita ketergantungan dengan proposal atau apa, itu tidak mungkin sekali. Itu kita harus gimana mampu. Caranya menghidupi sendiri ya. Iya, terus kita mencari solusi, lama-lama kita nemu, kita awalnya mendampingi teman-teman remaja untuk lahan yang di bawah gitu. Supaya mereka mengelola parkir, juga bisa jualan di situ, terus sama yang lain-lain. Harapan kita itu mereka supaya tidak menjadi penonton. Ayo, kita harus berjuang, kita ini jangan jadi penonton gitu. Kita harus ini daerah, maksudnya ini lapangan kita, harus kita mencari bareng-bareng, mencari potensi di sekitar kita. Nah itu kan memang saya jujur saya salut karena kamu punya idealisme dan prinsip yang kuat ya. Karena saya tahu kamu yang berani menentang ketika mau dapat bantuan, kalau nggak setuju kamu bisa nolak gitu. Itu hal yang hebat yang saya salut dari kamu gitu. Apalagi kan kamu bisa membuktikan akhirnya bisa berkembang dengan luar biasa. Setelah sekian tahun dalam kamu bisa tekun, bisa belajar. Karena kan kita tahu di dunia sosial kemanusiaan kalau bukan panggilan kan nggak akan bertahan. Ya betul. Gitu. Karena kan tidak akan bertahan lama. Nggak akan bisa bertahan lama, hanya biasa cuma ikut-ikutan atau hanya sekedar ingin mendapat pujian kan seperti itu. Nah, apa cita-cita kamu sih terhadap Boskit yang masih ingin kamu raih ke depannya? Harapan kita sih semoga tetap berjalan dengan regenerasi adik-adik kita yang kita dampingi dari awal, dan sekarang juga mereka jadi kakak ya jadi kakak mereka terus, gitu ya? Terus itu harapan kita seperti itu. Jadi Boskit menjadi media untuk belajar bareng-bareng, baik itu dari PAUD tadi, terus remajanya, anaknya, usia anak, remaja, dan ibu-ibu orang tuanya, karena orang tua situ kan kita dampingi Kak. Untuk ibu-ibunya, jadi kita dampingi selain tadi penyadaran, motivasi penyadaran, kita juga penguatan keluarga di situ. Jadi di situ kita buat koperasi kecil-kecilan. Udah ada koperasi juga sekarang? Koperasi itu dari orang tua wali anak sanggar itu. Dari sanggar dan juga dari PAUD. Iya, terus mereka yang ngelola, kita cuma dampingi gitu. Jadi tujuan kita itu dari mereka untuk mereka. Jadi kamu sekarang lebih menjadi fasilitator berarti untuk mereka ya, terutama untuk masyarakat. Tapi kan sekarang dengan adanya kamu membawa Boskit ini kan sangat berdampak kepada masyarakat ya, khususnya di desa kamu di Tepus ya. Nah, kan bagaimana awalnya itu sehingga ketika sekarang kamu sudah bisa berhasil nih, seperti hal ini terjadi, kamu pernah nggak bermimpi ini akan ada? Belum sih. Dulu awal-awal apalagi waktu masih di jalan ya. Tapi kan waktu memulai itu kamu sudah mulai planning gitu kan? Iya betul. Kalau planning itu kita juga planning sama itu juga sama istri saya ya. Istri saya namanya Win, itu juga mereka dia juga bergerak sama. Itu satu keuntungan kamu ya, karena kan kamu suami istri itu mempunyai hati untuk sama. Peduli ya. Kalau enggak susah juga kamu. Kalau tidak nanti pasti cekcok bertengkar terus. Karena apa? Dia bilang, wah waktu kamu lebih banyak buat orang lain, ngurusin anak orang daripada anak sendiri misalnya gitu, atau ngurusin kebutuhan orang lain, masyarakat gitu, nggak pernah di rumah misalnya seperti itu. Tapi kan saya tahu istri kamu juga punya kepedulian yang sama. Nah itu memang yang menjadi keunggulan kamu, atau siapapun kita di dalam dunia sosial kemanusiaan kan tantangan terbesar itu adalah keluarga sebenarnya. Betul. Kalau meyakinkan masyarakat itu mungkin jauh lebih mudah daripada kita meyakinkan keluarga kita sendiri, apa itu suami, istri, atau anak-anak bahkan ya gitu. Nah sekarang kan kamu sudah berhasil nih, kamu masih punya mimpi ke depan untuk regenerasi. Tapi untuk program kamu sendiri kan ini udah PAUD, mau bikin SD. Lanjutan atau SD-nya tetap keluar? Belum mampu kalau SD. Jadi PAUD sudah. Terus kita sebenarnya kalau kegiatan yang di sanggar itu kita melengkapi sih Kak. Jadi apa yang sekiranya kurang adik-adik kita yang kurang didapat di formal, nah kita dampingi di sanggar. Contohnya kayak minat bakat, mereka juga istilahnya
kemasyarakatan mereka kayak unggah-ungguh istilahnya. Ya, etika mereka, gitu. Nah, hal-hal seperti itu kita lakukan di Sanggar itu hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau istilahnya dampingi belajar ya kita cuma dampingi belajar biasa. Nah, sekarang ini sudah berapa anak yang dari mulai berdiri sampai sekarang nih? Yang udah berdiri awal-awal pasti sekarang kan sudah pada kerja ya? Ya. Udah ada yang kerja. Ada nggak yang kembali membantu di Sanggar? Ada banyak, Kak. Ada itu banyak yang di rumah rata-rata malah adik-adik kita yang sekarang udah remaja dan sekarang udah nikah itu mereka alhamdulillah jadi mereka itu kemandirian mereka kuat. Oh, kemandirian gitu. Mereka Jadi kuat. mereka sudah biasa ditempa dengan dunia Iya. sosial kemanusiaan ya, dan mereka Banyak melihat yang dan mandiri, kepedulian tumbuh dalam diri mereka juga akhirnya, ya itu bagus. Nah, kalau anak-anaknya yang sekarang ada di PAUD berapa anak? Di PAUD sekarang ada 28. 28 anak. Iya. Kalau yang ikut di Sanggar remaja? Ikut di Sanggar itu yang didampingi di Sanggar itu ada 38-an lah gitu. Kalau pendampingnya itu kita pendampingnya ada 9. Oh ya, cukup Iya. ini ya untuk mereka punya kegiatan sehari-hari. Kan kamu juga ada perpustakaan ya? Perpustakaan ada. Perpustakaan. Terus jadi sekarang ini yang sedang dilakukan di Boskip ini selain mengelola restoran untuk usaha ekonominya, juga ada PAUD, terus Sanggar, terus koperasi untuk ibu-ibu, Iya. dan juga pelatihan keterampilan buat ibu-ibu Iya, itu ya. Betul. Nah, kamu nih kembali, apa pandangan kamu terhadap dunia pariwisata nih? Pemda mendukung nggak sih? Kalau Pemda sih juga mendukung, istilahnya mendukung, tapi ya apa ya? Untuk regulasi dan lain sebagainya dengan keberadaan kan ini kan sepanjang sisi pantai selatan ini di Gunung Kidul ini kan sekarang sudah banyak nih restoran-restoran terus macam-macam lah gitu ya. Nah, kebijakan Pemda sendiri seperti apa? Kalau menurut saya ya, kalau kebijakannya ini ya kebijakan dari Pemda yo bagus sih, tapi ya wajar kalau memang misalkan ada apa ya? Saya persaingan antar restoran atau persaingan wajar. harga dan lain sebagainya itu wajar. ada nggak sih asosiasinya gitu? Ada asosiasi di Selalu Gunung sering Kidul, sering ketemu dan kita kumpul. Kalau persaingan harga itu sebenarnya tidak ada kalau kita yang di sini. Karena kan beda-beda. Kan kita lihat tuh saya pernah tuh ada teman saya ketika ada di pantai Indrayanti itu kan sempat protes, kok tiba-tiba harganya naik mahal sekali gitu ya. Nah kan tapi mungkin kedepannya pelaku pariwisata itu lebih bisa menyadari bagaimana memberikan kenyamanan kepada pengunjung ya, kan itu yang paling inti gitu. Nah harapan kamu nih setelah PPKM yang pasti sangat berdampak kepada usaha wisata, khususnya restoran yang mengandalkan pengunjung ya seperti di pinggir pantai seperti ini, apa yang kamu harapkan? Kalau saya harap mudah-mudahan besok habis PPKM ini lebih tertata untuk area wisata pantai, apalagi wisata pantai semakin tertata sehingga Gunung Kidul itu menjadi menjadi ikon Jogja di Betul. juga. Ya, karena kita lihat sekarang udah banyak ya mulai dari Gua Pindul dan lain sebagainya itu udah benar-benar sekarang menjadi sangat luar biasa. Kalau dulu kan hanya pantai sebelum ada yang banyak-banyak itu Baron, Kukup ya. Iya, saya soalnya dulu taunya ketika zaman kuliah saya nih, udah zaman dulu banget itu masih ada itu Baron, Kukup. Sekarang udah banyak sekali pantai gitu dan saya menemukan tempat yang sangat indah yang kamu kelola yang hasilnya untuk kegiatan sosial kemanusiaanmu tadi ya. Betul. Jadi memang hasil dari resto ini kan untuk kegiatan sosial itu ya, untuk kegiatan operasional PAUD dan lain sebagainya gitu. Kamu nggak ngerasa rugi? Ya alhamdulillah tidak sih Kak. Ya, itu kalau kita panggilan tadi ya, kembali ke panggilan lagi sahabat. Kalau nggak panggilan pasti sayang dong kerja capek-capek. Tapi itulah kita kadang-kadang nggak bisa lari juga ya dari panggilan itu. Ketika Tuhan naruh hati ke kita untuk kita mau peduli, kita mau lari seperti apapun tetap aja bilang udah saya capek, mengeluh capek pun kalian capek kita. Ya ketika ada orang datang minta tolong ya capeknya hilang ya kan gitu. Betul. Nah, itu. Dan alhamdulillah tadi kan kakak bilang persaingan sini gimana tuh tadi sebenarnya sini tuh nggak ada persaingan sih Kak. Cuman teman-teman kadang kan nggak ngelihat ini kualitas resto yang ini kan harganya pasti beda gitu. Misalkan resto A ini harganya pasti untuk menengah ke atas, yang ini sebenarnya itu udah kita
ini ya udah ada klasifikasinya. Udah sendiri-sendiri. Resto ini harganya mahal itu supaya yang di sini tuh untuk porsi beda-beda, untuk level tertentu. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan resto yang ini nanti disamakan dengan yang teman-teman yang di bawah, nanti kan malah jadi persaingan lebih keras ya, lebih berat lagi gitu. Tapi bagus lah. Nah, kamu sendiri kan untuk diri kamu nih, apa yang kamu mimpikan? Yang ingin kamu raih ke depannya? Kalau saya sendiri udahlah berjalan seperti ini, saya masih sama teman-teman masih bisa berbuat untuk sekitar kita. Terus belum, kalau kakak tadi bilang kamu sudah sukses, sebenarnya belum sukses. Karena ya kan dari sudut pandang kan saya mengenal kamu dari dulu, dari awal merintis Boskit saya udah kenal kamu gitu kan. Terus bagaimana kamu tertatih, bagaimana kamu berjuang, saya kan sangat mengenal kamu gitu. Bagaimana kamu sampai akhirnya kamu memulai ini, bahkan restoran dari awalnya masih kecil, tiba-tiba kan sekarang udah berkembang, udah ini, dan lokasinya sangat indah gitu. Siapa sih yang nggak jatuh cinta kalau udah berada di sini gitu kan? Maksudnya melihat laut lepas di depan kita gitu, dengan angin, debur ombak, itu kan hal yang sangat eksklusif gitu, nggak setiap hari bisa didapatkan. Betul. Nah, itu kan ide dan kreativitas kamu dan istilahnya passion kamu itu yang membuat kamu memang berbeda dari yang lain gitu kan. Kita juga saya tahu kan banyak teman-teman seangkatan kamu ketika merintis, tapi kan berputar hanya stuck di situ aja. Ketika membuat PAUD ya PAUD aja, tapi kan kamu tidak, kamu memikirkan bagaimana supaya kegiatan sosial kemanusiaan kamu itu tidak bergantung kepada proposal yang kamu bilang tadi atau kepada sponsor itu aja kan. Kamu memikirkan bagaimana roda ekonomi bisa juga bergulir di sini sehingga bisa membantu pelayanan kamu di ini kan, di Sanggar gitu. Harapan kita ya mudah-mudahan Tuhan selalu memampukan saya pribadi dan keluarga dan juga teman-teman pendamping di Boskit itu selalu memampukan kita untuk selalu mampu berbuat di sekitar kita. Itu sih harapan kita. Jadi karena karena kalau nantinya kita sudah tidak, dalam arti Tuhan tidak mengizinkan kita mampu untuk berbuat, ya udah berarti kita lupa kan untuk kegiatan-kegiatan kita seperti itu. Padahal memang kan sebaik-baiknya manusia itu betul-betul yang bisa bermanfaat buat sesama kan ya. Harapan kita itu jangan sampai kita lupa. Habis contohnya kakak lihat perjalanan kita dari awal sampai sekarang, dari awal gitu. Sampai sekarang alhamdulillah masih dimampukan Tuhan untuk selalu berbuat gitu. Dan jangan sampai lupa bertahan dan berkembang. Itu kan tidak mudah. Itu sih ya. Dan saya sangat bangga sih, jujur dari semua itu saya itu sangat salut sama kamu. Itu karena apa? Kamu tuh benar-benar mandiri. Karena jadi kamu istilahnya menghargai panggilan kamu dengan tidak melacurkan diri kamu menjadi pengemis intelek dalam tanda kutip ya. Kan banyak yang seperti itu gitu, memanfaatkan kegiatan sosialnya untuk mencari keuntungan. Tapi saya lihat kamu justru mencari keuntungan untuk dengan melakukan kegiatan ekonomi untuk kegiatan sosial kamu kan, dengan mengadakan usaha-usaha yang seperti ini kan tidak pernah terbersit ya. Seorang Juni akhirnya bisa mengelola restoran yang di tempat seperti ini gitu, yang di hadapan kita udah laut selatan ini ya. Ya, laut selatan. Nah, sahabat, itu bincang saya dengan Juni, pendiri dan pengelola Boskit, Bocah Sisi Kidul. Masih banyak cerita lain yang ingin saya bagikan kepada sahabat. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Selasa dan Jumat pukul 8 malam. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!